Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Nisan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman, entah mengapa ya, ini dalam satu minggu ini banyak sekali yang bertanya ke Insan Tutor tentang perpres yang membahas tentang matinya jurnalis atau matinya konten kreator Indonesia, ya, karena adanya perpres tentang jurnalisme berkualitas. Tapi sebelumnya ini kita bahas, apa benar ini nanti justru akan mematikan konten kreator di Indonesia dan tamat semua konten kreator di Indonesia, ya, karena perpres ini. Presidenmu ini memang aneh-aneh, bro. Tapi saya ingin cerita dulu ya. Ini cerita di negara Konoha saya, bukan di negara Indonesia ya. Negara Konoha dulu saat saya anggaplah masih kuliah. Di negara Konoha dulu juga ada pemimpin semacam ada seorang pemimpin ya, namanya Jokodok dulu lah. Jadi kebetulan pemimpin negara tersebut, si Jokodok ini memang dikelilingi oleh setan, para setan ya. Jadi di negara tersebut itu mulai dari kepala stafnya, kalau di Indonesia apa ya? Kalau di Indonesia kan ada KSP ya, kepala staf presiden ya. Tapi kalau di negara Konoha enggak, kepala staf pimpinan, jadi KSP juga. Kalau di Indonesia mungkin Bapak Dr. Muldoko yang mantan Panglima TNI ya. Tapi kalau di negara Konoha tersebut namanya kebetulan namanya sih kalau nggak salah Muldongo atau siapa itu yang siap pasang badan seandainya pimpinannya itu diapain ya, seandainya pimpinannya mengancam pimpinannya lah, siap pasang badan, jadi kayak preman lah ya. Jadi yang seharusnya di negara Konoha tersebut memang sepertinya si anti kritik ya. Bahkan ada seorang warga negaranya dia, bukan di Indonesia ya, namanya Koki Gerung. Hanya seorang Koki Gerung ini bisa membuat satu istananya dia di negara sana itu bisa kocar kacir ya, kocar kacir. Dan disinilah sebenarnya baru kelihatan kualitasnya seorang Koki Gerung namanya ya. Kalau di Indonesia ada juga namanya, siapa namanya, Rocky Gerung. Dan kita kan ngobrolin negara Konoha. Jadi si Koki Gerung ini berdasarkan pernyataannya saja bahwa pemimpinnya tolol itu sudah diserang habis-habisan, padahal ya memang seperti itu fakta pemimpinnya kan. Jadi bajingan tolol segala macam. Tetapi padahal saat dia memimpin iya sebenarnya korupsi ya luar biasa. Bahkan ada namanya Kadrun Masiku itu korupsi ya dibiarkan saja, bahkan hilang lah ya. Tapi kalau untung aja di negara Konoha, kalau di Indonesia pasti ketangkap itu ya. Jadi seorang Koki Gerung itu di negaranya sana itu sampai bisa membuat anggota dewan, perwakilan kalian, perwakilan rakyatmu, yaitu sampai inilah ya, sampai kelabakan lah. Dan lucunya lagi, seorang YouTuber, siapa namanya ya? Si Paleka, siapa namanya itu? YouTuber yang baru ditangkap karena ini di negara Konoha juga, karena mempromosikan judi online langsung ditangkap. Dan sebenarnya ya salah juga, ya salah. Coba saja main judi online di ruangan, ya. Coba aja menjadi wakil rakyat lah dan main judi online lah di sana lah ya, di gedung pas rapat, itu nggak bakalan ditangkap juga. Jadi ini suatu hal yang ironi ya. Mudah-mudahan di Indonesia nggak seperti inilah. Kita ngomong negara Konoha ya. Jangan gara-gara seorang Koki Gerung di negara sana, Indonesia juga ini. Tapi benar juga. Dan di negara Konoha itu yang tidak punya cuma satu aja. Apa itu? Yang tidak punya, yang tidak dimiliki oleh negara Konoha tersebut, orang cerdas seperti Koki Gerung, karena di luar pemerintahan ya. Akhirnya mencari-cari siapa nih kira-kira yang sanggup melawan Koki Gerung ini.
Ya, di Indonesia punya Rocky Gerung. Di negara Konoha punya namanya Koki Gerung. Jadi, siapa kira-kira yang bisa melawan Koki Gerung ini? Ah, ketemulah. Namanya siapa? Tahu? Namanya adalah Kali Kotar Gombalin. Nah, namanya Kali Kotar Gombalin. Ini memang disiapkan untuk melawan si Koki Gerung ini. Jadi ya, pintar sebenarnya negara Konoha ini. Jadi, tidak ada rotan, kayu bakar pun jadi, kan gitu. Ya, untuk melawan si Koki Gerung ini. Jadi kita kembali ke pokok permasalahan. Kita sebagai cerita aja prolog ya. Kenapa saya cerita seperti itu, bro? Saya ini pelaku 98, bro. 98, 97, ya. Saat Presiden Soeharto, saat reformasi, supaya mediamu ini nggak dibungkam, supaya cuitanmu, kritikanmu terhadap pemerintah itu nggak dibungkam, supaya kamu bisa ngomong teriak, kenceng, dan kamu nggak hilang. 98 saya berdarah-darah. Ya, 98 saya berdarah-darah. Di Jakarta, ikut demo. Kalian berani nggak? Jangan hanya teriakanmu aja keras. Jangan hanya teriakanmu aja keras. Setelah itu apa? Bangsamu juga kamu gadekan. Saya sudah lakukan 98. Sekarang teriakanmu keras, otakmu nggak sekeras mulutmu. Artinya apa? Ya, teriakanmu nggak sehebat nyalimu. Sudahlah, di kamar aja lah. Jadi kita kembali saja tentang perpres jurnalis berkualitas ini. Apakah akan mengancam konten kreator atau mungkin membungkam konten kreator? Sampai pihak YouTube sendiri, ya sekali lagi, sampai pihak YouTube berkirim surat ke pemerintah. Dulu masa orde baru, pers dibungkam. Sekarang arahnya ke sana juga. Ya, tetapi tidak semua konten kreator YouTube ya. Ingat, tidak semua konten kreator YouTube. Tapi sebenarnya itu juga ya itulah presiden. Ya. Apalagi dikelilingi oleh ya nggak tahu lah begitulah yang ada di sampingnya. Kalau presidenmu bagus, cuma yang ada di sekelilingnya ini apalagi petugas partai ya nggak tahu lah ya, pikir sendiri lah itu. Jadi artinya apa? Perpres jurnalisme berkualitas ini akan menyatukan, artinya segala informasi yang berbau berita ini hanya disiarkan oleh lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan pemerintah. Artinya apa? Ya sebenarnya untuk membungkam kalian juga yang sering kritis dan menyuarakan apa yang terjadi di lapisan paling bawah, di akar rumput. Jadi kalau kalian tidak punya artinya selembar ijazah dan tidak punya lembaga, kalian hanya menyuarakan sesuatu yang berdasarkan dari rekaman kalian, terus setelah itu kalian upload, kalian masuk penjara. Ya, kecuali itu sumbernya dari jurnalisme atau dari lembaga yang memang bekerja sama dengan pemerintah. Yakin lembaga-lembaga tersebut tidak bisa dibeli dengan duit. Artinya lembaga tersebut ujung-ujungnya juga bakalan ini kaki tangan pemerintah kan. Dan yang terjadi apa? Kalau pemerintah terjadi sesuatu yang jelek-jelek, udahlah beritakan yang bagus-bagus saja, ini ada duit lah ya sekian miliar. Gunakanlah kalian untuk ini. Di berita juga yang bagus-bagus saja itu nanti. Ya. Berita yang kalian dengar itu yang bagus-bagus saja. Intinya dan artinya apa? Tidak ada lagi kebebasan yang berhubungan dengan jurnalisme. Jadi sumber beritanya ini hanya satu pintu. Kalian tidak berhak lagi menginformasikan sesuatu. Dan itu tetap aja. Siapa pemimpinnya, kalau kalian tidak berpihak kepada pemimpin, apa yang kalian sampaikan akan dianggap hoax. Ya. Ini dipopor senjata, bro. Ya, ini botak kena senjata, bro, di Senayan. Di depan kampus UI. Sekarang teriakanmu aja keras, mentalmu.
Jadi teman-teman jangan khawatir ya. Sekali lagi, ini tidak semua konten kreator yang tidak ada hubungannya dengan berita atau jurnalisme. Tetap berkarya saja. Mudah-mudahan ini nggak melebar kemana-mana lah ya, nggak melebar kemana-mana. Hanya perpres ya. Mudah-mudahan, tetapi bisa jadi perpres ini akan menjadi sebuah undang-undang seandainya nanti yang meneruskan pemimpinnya adalah ya orang-orang yang sama dan dari dari partai yang sama. Karena ini ada pertanyaan, ya saya jawab. Saya jawab kan berdasarkan pengetahuan saya. Tapi ingat, sekali lagi buat teman-teman, gak usah khawatir. Yang kontennya tidak berhubungan dengan jurnalisme, gak usah khawatir. Ya ini sebenarnya sudah dikritik oleh Deddy Corbuzier. Artinya sudah banyak sekali konten kreator yang membahas tentang ini, tentang perpres jurnalisme berkualitas ini. Sudah banyak. Tetapi ya kita lihat saja, apakah presiden, karena perpres ya, apakah presiden akan tutup mata? Sedangkan yang menggantung hidupnya di YouTube ini bukan hanya puluhan juta, saya kira harapannya mungkin ratusan juta calon konten kreator di YouTube. Selama pemerintah masih bisa menyediakan lembaga atau mungkin bisa menyediakan lapangan pekerjaan, ya nggak masalah, mau tutup YouTube. Tapi kalau hanya aturan aja dan nggak bisa menyediakan lapangan pekerjaan, ya terserahlah apa yang mau kalian lakukan terhadap pemerintahmu. Dukung aja terus. Ya, dukung aja terus. Jadi sekali lagi ini lagi panas-panasnya ya. Dan mungkin Agustus ini akan segera disahkan, kita tunggu saja. Tapi saya yakin berdasarkan pemikiran saya tidak sampai melebar ke konten kreator yang tidak ada kaitannya dengan berita. Tetapi kalau ada kaitannya dengan berita, ya kemungkinan AdSense akan kecil, itu aja loh. Jadi tidak sampai di bredel lah. Saya kira nggak sampai di bredel. Karena sampai di bredel, ayo kita turun lagi, itu aja udah. Ya, kalau jurnalisme sampai di bredel lagi. Instan Tutor siap. 98 saya berdarah-darah siap, masa sekarang nggak siap sih. Ya, sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan salam buat keluarga.